Bayangkan ini sejenak. Ada satu hal sederhana, hampir tak terlihat, yang sama sekali diabaikan oleh sebagian besar pria. Namun, saat seorang pria benar-benar memahaminya dan mulai menjalaninya, sesuatu diam-diam berubah dalam persepsi seorang wanita terhadapnya. Dia melihatnya secara berbeda, seketika, secara naluriah. Bagian yang gila, sebagian besar pria akan menjalani seluruh hidup mereka tanpa pernah menemukannya. Jika Anda masih membaca, Anda mungkin tidak nyaman menjadi bagian dari mayoritas itu. Anda menginginkan lebih. Izinkan saya bercerita tentang Markus. Di permukaan, dia benar-benar biasa saja. Tidak ada yang mencolok. Seperti banyak pria lainnya, dia menghabiskan bertahun-tahun dalam diam-diam putus asa, mengejar persetujuan, mengumpulkan pujian, mencari validasi dari semua orang di sekitarnya, terutama wanita. Semakin keras dia berusaha, semakin tak terlihat dia merasa. Secara sosial, romantis, dia hanyalah kebisingan latar belakang. Kemudian suatu hari sesuatu berubah. Bukan dari beberapa video motivasi viral atau trik rayuan. Dia menemukan sebuah gagasan kuno yang tak pernah mati, stoikisme. Awalnya dia memutar matanya. Apa yang bisa dilakukan filsafat berusia 2000 tahun untuk saya hari ini? Namun semakin dalam ia menyelami, semakin ia memahaminya dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada intinya, stoikisme memberikan satu kebenaran yang brutal, namun membebaskan. Anda hanya mengendalikan satu hal, pikiran dan reaksi Anda sendiri. Segala sesuatu yang lain berada di luar kendali Anda. Kebanyakan pria hidup dalam realitas yang berlawanan. Emosi mereka menguasai mereka. Komentar tajam, penolakan, hari yang buruk, balasan dingin dari seorang wanita, semua itu dapat membuat mereka terpuruk. Mereka membentak, mereka menjelaskan secara berlebihan, mereka bersikap defensif, mereka mencari penyelesaian, mereka menunjukkan rasa tidak aman. Wanita merasakan gejolak itu dari jarak jauh. Rasanya tidak aman, rasanya tidak kuat. Sekarang bayangkan kebalikannya. Sebuah ruangan penuh dengan teriakan, drama, ego yang saling bertentangan. Semua orang bereaksi, meningkat, kehilangan ketenangan. Dan kemudian ada satu pria, tenang, tak tergoyahkan, tidak berisik, tidak berlebihan, hanya mantap. Seperti batu karang di tengah sungai sementara segala sesuatu yang lain tersapu. Kekuatan yang tenang itu bersifat magnetis. Wanita langsung menyadarinya. Pria juga menyadarinya. Rasa hormat akan datang tanpa dia memintanya. Marcus Aurelius menyatakannya dengan jelas. Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Ketika Anda berhenti membutuhkan persetujuan semua orang dan mulai berpegang teguh pada nilai-nilai Anda sendiri, paradoksnya muncul. Semakin sedikit Anda mengejar perhatian, semakin banyak perhatian yang datang kepada Anda. Markus memulai dari hal kecil. Dia berlatih untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dia mengajukan satu pertanyaan setiap kali kekacauan datang. Apakah ini layak mendapatkan energi saya? 9 dari 10 kali jawabannya adalah tidak. Dia berhenti membiarkan suasana hati orang lain menentukan suasana hatinya. Dia berhenti membawa frustrasi kemarin ke hari ini. Dia menjadi pusat badai, bukan hanya hembusan angin. Dia tidak menjadi lebih keras. Dia tidak menjadi lebih kaya atau lebih tampan dalam semalam. Dia hanya menjadi lebih tenang, lebih stabil, lebih hadir. Dan perubahan itu berbicara untuknya. Orang-orang mulai mendengarkan ketika dia berbicara. Wanita mulai memperhatikannya tanpa dia berusaha. Percakapan menjadi lebih dalam. Rasa hormat tumbuh, bukan karena dia menuntutnya, tetapi karena dia tidak lagi membutuhkannya. Inilah kebenaran pahit yang kebanyakan pria tidak akan hadapi. Mayoritas akan mendengar ini, merasakan percikan motivasi yang cepat, dan kemudian kembali ke kebiasaan reaktif yang sama besok. Tetapi jika Anda masih di sini, jika sesuatu di dalam diri Anda mengangguk, Anda berbeda. Anda tidak menginginkan tepuk tangan. Anda menginginkan kehadiran yang nyata, rasa hormat yang nyata, daya tarik nyata yang lahir dari kekuatan, bukan penampilan. Mulailah hari ini. Lain kali hidup melemparkan sesuatu kepada Anda.
Komentar kasar, penolakan, momen yang menegangkan, berhentilah sejenak, bernapaslah, ajukan pertanyaan. Apakah ini layak mendapatkan energi saya? Pilih ketenangan, pilih kendali, lakukan lagi besok, dan lusa. Kebiasaan tunggal itu, yang diulang, mengubah segalanya. Jika ini membangkitkan sesuatu dalam diri Anda, jangan hanya menggulir melewatinya. Jalani itu. Wujudkanlah. Dan jika Anda siap berkomitmen untuk menjadi pria yang teguh, seperti ini, bagikan, simpan, dan kembali lagi nanti. Bukan untuk saya, tapi untuk versi diri Anda yang sudah selesai menjadi kebisingan latar belakang. Pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah ini berhasil, tetapi apakah Anda akhirnya siap untuk menjalaninya? Apakah Anda siap